eh, sifat atau satu hal di dalam Injil Markus yang kita sebut dengan Markan priority, di mana Injil Markus ditulis lebih dulu dengan beberapa argumen yang saya kira cukup meyakinkan, dan kemudian mengenai penulis atau authorship dari Injil Markus ini, kita telah melihat nama Markus yang mana dan hubungannya erat dengan Petrus, dan memang kelihatannya Markus menulis Injil ini dengan bersumber, salah satu sumber utamanya adalah Rasul Petrus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan penulisan dari Injil Markus ini. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan utama ya dari penulisan Injil Markus? Ya, nah, memang kita melihat di dalam tujuan ini tidak seperti halnya Injil Yohanes yang dengan literal menulis Injil ini ditulis untuk apa. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 20 itu ada ditulis. Jadi itu mungkin lebih gampang untuk kita mengambil kesimpulan. Tetapi Injil Markus ini tidak menulis seperti Yohanes. Injil ini ditulis untuk apa. Jadi tujuannya tidak sampai terlalu harafiah, terlalu literal untuk kita temukan ya. Dan kita tentu harus menyelami ke dalam seluruh isi Injil ini untuk kemudian bisa menarik kesimpulan apa yang merupakan tujuan utama dari penulisan Injil Markus ini ya. Nah, saya hanya berfokus pada dua tujuan utama penting dari Injil Markus ini, yaitu Injil Markus ini nggak bisa jalan Pak, sebentar. Ya, makasih. Jadi dua tujuan utama dari Injil Markus ini yaitu berfokus pada kristologi dan pemuritan. Ya, ada dua hal di mana dua hal ini sangat erat kaitannya. Pemuritan yang kita akan soroti dalam Injil Markus ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengerti kristologi ini dengan tepat. Ya, jadi ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dan kita masing-masing dibahas secara berdiri sendiri, ya tidak bisa karena ini dua hal yang erat sekali. Ya, jadi kristologi dan pemuritan, bagaimana kita mengerti gambaran tentang Kristus dengan tepat di dalam Injil Markus ini akan sangat menentukan bagaimana kita mengikuti Kristus atau menjadi murid Kristus. Ya, ini adalah satu hal yang sangat jelas kita bisa melihat di dalam Injil Markus. Nah, yang pertama kita melihat dari segi kristologi, ya, Injil Markus itu ingin menyajikan satu pandangan yang seimbang ya antara Yesus sebagai pembuat mujizat dengan penderitaan dan kematian Yesus. Ya, jadi saudara melihat ini dua hal yang seringkali seperti kutub utara, kutub selatan, terpisah jauh sekali, dan biasanya banyak gereja yang hanya memilih salah satu atau kemudian mengecilkan yang lain. Ya, ada gereja yang begitu banyak mujizat, ya, dan mujizat adalah segala-galanya, ya, termasuk yang bisa dilakukan dengan minyak urapan dan sebagainya. Ya, saudara mungkin turut membaca atau melihat betapa hebohnya awal tahun ini ketika Air Asia mengalami kecelakaan, bagaimana ada orang yang bersaksi ya karena memakai minyak urapan terluput dari kecelakaan Air Asia ya. Karena dia sudah beli tiket harusnya terbang ya, tapi tidak jadi terbang ya, dan dalam kesaksiannya kita bisa lihat di YouTube, kemudian tercetak juga ya itu karena minyak urapan ya. Jadi itu adalah satu tendensi yang kita lihat ekstrim ke mujizat ya, dan tentu di situ ada hal-hal yang ditambahkan mengkultuskan pengkhotbahnya, pendetanya dan sebagainya, dan tentu sarananya juga simbol-simbol rohani, minyak dan sebagainya. Ya, tapi itu biasalah, ada gereja-gereja, ada orang-orang Kristen yang selalu tendensinya ke bicara mujizat, ya hal-hal yang supranatural, yang ajaib ya. Tapi ada juga yang merasa itu sesuatu yang nggak perlulah kita bicarakan, kita fokus pada penderitaan Kristus, salib dan sebagainya ya. Nah, Injil Markus ini ingin memberikan keseimbangan. Ya, bagaimana kita bisa mengerti Yesus sebagai pembuat mujizat, ya, sekaligus juga berfokus pada penderitaan dan kematiannya. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat sebelum mungkin saya jelaskan kembali poin yang pertama ini, sekaligus kita lihat poin yang kedua, yaitu Markus menyajikan Yesus sebagai anak Allah. Ya, itu penting sekali karena perkataan anak Allah ini boleh dikatakan seperti membingkai Injil Markus. Kalau kita lihat
awal dari Injil Markus ini yaitu Markus 1 ayat 1, apa bunyinya? Saudara baca di situ. Markus 1 ayat 1 awalnya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, jadi dari awal Injilnya saja Markus sudah menjelaskan tulisannya ini tentang siapa, yaitu Injil tentang Yesus Kristus yang predikatnya adalah anak Allah. Ya, dan ketika kita membaca tentang anak Allah, gambaran kita adalah seseorang yang berkuasa. Ya, karena Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat, Allah yang mampu melakukan apa saja, dan anak Allah itu konotasinya biasanya adalah satu pribadi yang penuh dengan kuasa, ya. Dan hal ini bukan hanya dijelaskan di awal dari Injil ini, tapi juga di bagian akhir dari Injil ini. Itu sebabnya kenapa saya katakan Injil ini dibingkai dengan satu bingkai anak Allah. Nah, itu kita temukan di bagian akhirnya, yaitu di ketika Yesus disalib, ya, pengakuan dari perwira Romawi yang ada di lokasi penyalipan, yaitu di Markus pasal 15, ya. Jadi kalau kita lihat Markus kan hanya 16 pasal, dan di bagian akhir dari pasal 15, yaitu Markus 15 ayat 39, ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dikatakan oleh kepala pasukan itu, ayat 39 katakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, dan ini bukan satu kebetulan. Ya, Markus dengan sengaja menyajikan dua perkataan anak Allah ini di awal Injilnya dan di akhir Injilnya untuk menjadi inklusio yang mencakup, membingkai Injilnya ini. Ya, jadi kita melihat bahwa salah satu tujuan penting dari Injil Markus ini untuk menyajikan Yesus sebagai anak Allah. Ya, tetapi kita tidak hanya berfokus kepada kedahsyatan anak Allah, kemahakuasaan anak Allah, kehebatan anak Allah untuk membuat mujizat karena memang dia mampu melakukannya. Tapi Markus ingin menyajikan satu pandangan yang seimbang antara anak Allah yang penuh dengan kuasa dengan anak Allah yang juga menderita. Itu mungkin yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar istilah anak Allah. Ya, jadi mereka selalu berkonotasi anak Allah adalah sesuatu pribadi yang selalu penuh kuasa dan sebagainya. Nah, untuk tujuan inilah maka kita melihat Markus menyusun Injilnya itu dengan sangat cerdik, ya, dan dari cara dia menyusun struktur dari Injilnya kita bisa melihat tersingkap tujuannya ini. Nah, saudara melihat Injil Markus itu kan yang kita sudah lihat tadi ada berapa pasal? 16, ya. Dan kalau kita dengan sederhana kita bagi dua berarti 8. Ya, 8 bagian pertama, 8 bagian kedua. Dan memang kurang lebih Markus menyajikannya demikian. Apa yang kita lihat di 8 pasal pertama kurang lebih itu kita melihat begitu banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bisa dikatakan ketika kita membaca pasal 1 sampai pasal 8 kita bisa mendapat gambaran kalau kita mau ambil kesimpulan siapa Yesus yang kita baca di dalam Markus 1 sampai Markus 8, yaitu Yesus sang pembuat mujizat. Anda bisa baca bentar-bentar mujizat, bentar-bentar Yesus menyembuhkan, bentar-bentar Yesus mengusir setan, bentar-bentar Yesus melakukan sesuatu mujizat, ya, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya. Ya, itu tercatat begitu kaya, begitu berlimpah, begitu ramai di 8 pasal pertama. Ya. Tapi kemudian 8 pasal berikutnya itu sepi dari mujizat. Bukankah ini satu hal yang cukup aneh, ya? Kalau di depan begitu ramai dengan mujizat, di bagian kedua atau paruh kedua ke belakang itu saudara tidak lagi menemukan banyak mujizat. Mulai dari pasal ke-9 ya sampai ke pasal ke-16 itu hanya ada 2 mujizat yang kita bisa temukan. Ya, jadi itu pun salah satunya bersifat sebagai inklusio atau penutup dari bagian inti yang nanti kita akan lihat, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta. Ya, jadi di sini kita melihat perlunya ada satu pengertian yang seimbang antara Yesus sebagai pembuat mujizat yang hebat, yang berkuasa, yang berdaulat, yang bisa apa saja, yang seperti tidak ada batasnya, ya. Tapi di sisi lain dia juga adalah anak Allah yang menderita. Maka kalau kita membaca mulai dari pertengahan pasal 8, pasal 9, pasal 10 di mana itu menjadi inti dari Injil Markus ini, Yesus langsung berfokus
Ya bicara soal penderitaan. Bicara soal dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disiksa, dia akan naik ke atas kayu salib dan dia akan mati. Bicara soal passion, soal penderitaan dia. Dan itu dilanjutkan sampai kemudian dia peristiwa penangkapan itu, pengadilan itu, dan kemudian sampai ke peristiwa salib, dan kemudian dia mati. Dan selanjutnya sampai akhir dari Injil itu. Jadi kita melihat perjalanan Injil ini benar-benar seperti antara bagian pertama dengan bagian kedua, seperti kontras yang begitu tajam. Ya, dari yang tadinya begitu hebat luar biasa tak terkalahkan, yang seperti tidak ada yang dia tidak bisa lakukan, kepada satu gambaran di mana dia sangat terbatas dan dia rentan untuk ditangkap, dan dia akhirnya memang ditangkap, dia diadili dan dia bahkan mati. Nah, itu untuk memberikan satu pengajaran yang penting juga. Kenapa belum bisa? Ya, yaitu tentang pemuritan yang saya katakan tadi, hubungan yang erat antara kristologi dengan pemuritan. Jadi murid-murid Yesus juga ketika membaca Injil Markus ini belajar untuk mengikuti Yesus, bukan hanya mengikutinya dalam kebesaran, dalam kehebatan, dalam kemahakuasaan, kedaulatan dia. Memang Yesus adalah Allah kita yang segala-galanya mampu berbuat segala sesuatu tanpa batas. Ya, tapi kita mengikuti dia bukan hanya sebagai seorang dokter ajaib. Kita mengikuti dia bukan hanya sebagai sang pembuat mujizat. Kita mengikuti dia bukan hanya sebagai seorang anak Allah yang maha kuasa yang bisa melakukan apa saja. Tapi Markus ingin memanggil orang-orang mengikuti Yesus sebagai juga Yesus yang menderita, Yesus yang menjalani jalan salib, Yesus yang juga menyangkal diri di dalam kemahakuasaan, kebesaran, kedahsyatannya. Dia menyangkal diri dan dia menempuh jalan salib sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu di dalam Markus 8 ayat 34 Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya perhatikan ini kata yang penting, yang mau mengikut aku, yang menjadi muridku, apa syaratnya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, jadi disinilah kita melihat tujuan utama daripada Injil Markus yang kita bisa lihat dari cara Markus menulis Injil ini adalah menyajikan satu kristologi yang seimbang, yang kemudian membawa satu dampak atau membawa satu implementasi bagaimana ketika kita membaca tentang Yesus yang saya percaya, Yesus yang adalah dokter ajaib, pembuat mujizat, maha kuasa, berdaulat, dahsyat, tapi dia juga Yesus yang menderita, Yesus yang memilih jalan salib, Yesus yang menyangkal diri, Yesus yang tidak memakai segala kekuasaannya untuk mempertahankan diri, melainkan seperti yang Paulus bilang, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan seperti itulah kita sebagai murid-muridnya harus mengikuti dia. Ya, maka saya kira pandangan ekstrim dari seringkali yang dianut oleh gereja-gereja bukan pandangan yang tepat. Kalau kita selalu terlalu mengandalkan mujizat adalah segala-galanya dan kita tidak banyak berbicara soal salib, ini juga satu aspek yang tidak seimbang. Juga sebaliknya kalau kita mengabaikan kemahakuasaan, kedaulatan Allah dan selalu menekankan hanya salib, saya kira ini juga bukan satu aspek yang seimbang. Jadi kita tidak pernah berpikir Allah itu, jadi jarang berpikir soal kemahakuasaan dan kedaulatan Allah, kehebatan dan kedahsyatan dia. Maka Injil Markus ini memanggil kepada satu pemuritan yang seimbang, ya. Jadi Markus ingin menolong para pembacanya untuk mengerti siapa Yesus dengan seimbang, proporsional, ya, dan akibatnya bagaimana pemuritan yang dikehendakinya, ya. Jadi ini satu hal yang kita bisa melihat jadi tujuan utama dari penulisan Injil Markus, ya. Jadi Injil Markus adalah sebuah panggilan yang serius kepada pemuritan sejati yang mensyaratkan penerimaan terhadap salib, yaitu penderitaan bahkan kematian, ya. Mengikuti pola Yesus. Seperti Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Ya, jadi bukan satu hal opsional yang boleh dipilih, boleh tidak dipilih, bukan, tapi harus wajib tanpa kekecualian, tanpa bisa dipilih. Siapa yang mau menjadi pengikut Yesus itu harus menerima salib, penderitaan, bahkan kematian. Ya. Jadi Markus tidak ingin orang Kristen atau para pembacanya, murid-murid Kristus hanya mengikuti Yesus sebagai seorang pembuat mujizat.
ya. Dan di sini kita melihat pemuritan itu sangat bergantung bagaimana kita mengerti kemesiasan Yesus, ya. Discipleship itself depends on a right understanding of Jesus Messiahship, ya. Jadi bagaimana kita mengerti sifat kemesiasan Yesus, yaitu bukan semata-mata hanya Allah yang berdaulat, yang berkuasa, tapi juga Allah yang memilih jalan salib, itu menentukan bagaimana kita juga menjadi muridnya. Kita berjalan tidak lebih, tidak kurang dari bagaimana guru agung kita berjalan. Kalau guru agung kita berjalan dengan memilih dan menjalani jalan salib, maka kita sebagai muridnya tidak kurang harus menjalani jalan demikian. Ya, karena inilah sesuatu yang diajarkan oleh Yesus untuk kita semua mengikutinya. Ya, maka kita di sini bisa melihat secara umum tadi struktur tadi memperlihatkan perlunya satu keseimbangan. Nah, sekarang mari kita menyoroti inti dari struktur itu, yaitu inti dari Injil Markus, di mana terjadi satu turning point, satu titik balik, ya, dari Yesus sebagai sang dokter ajaib, pembuat mujizat yang begitu ramai cerita-cerita mujizat di pasal-pasal awal sampai pasal 8 pertengahan itu, ya, kemudian bagaimana itu kemudian menjadi satu turning point, ya, dari seorang pembuat mujizat, ya, kepada Kristus yang menderita, ya. Nah, itu terdapat di dalam inti Injil itu, yaitu di pasal 8 ayat 22 sampai pasal 10 ayat 52, ya. Dan jangan lupa di dalam inti Injil inilah terdapat ayat emas atau ayat yang mungkin bisa dikatakan ayat sentral dari Injil Markus, di mana kepada ayat inilah bergantung seluruh pesan Injil Markus. Ya, apa yang menjadi boleh dikatakan sebagai ayat emas atau ayat inti, ayat engsel, ya. Kalau kita bicara engsel kan segala sesuatu bergantung di situ, ya. Kalau engsel pintu itu menentukan pintu itu masih bisa berfungsi atau tidak. Kalau nggak ada engsel, pintu itu ya hanya sebilah papan, ya. Jadi ayat engsel atau ayat kunci, ayat emas dari Markus itu apa? Markus 10 ayat 45. Ya, itu terdapat dalam intinya. Ya, sudah kita lihat Markus 10 ayat 45, di mana Yesus mengatakan apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi di situ Yesus berbicara soal salib, di situ Yesus berbicara soal kematian, dan bukan hanya sekedar dia mati, tapi kematian yang bermanfaat bagi banyak orang, karena dia bilang menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi itu adalah ayat kunci, ayat emas, ayat engsel dari Markus, Injil Markus, yaitu Markus 10 ayat 45. Nah, sekarang mari kita melihat inti dari bagian Injil ini, beberapa karakteristik yang bisa memperlihatkan bahwa ini adalah inti dari Injil ini. Yang pertama, kita melihat adanya inclusio, ya, artinya inclusio itu sebuah cerita yang mendahului dan menutup sebuah bagian. Itu inclusio, seperti include it all, begitu ya. Jadi mengawali dengan apa, menutup juga dengan apa, menjadi satu inclusio. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah inti dari Injil Markus karena ciri inclusio ini, ya, yaitu ada dua peristiwa penyembuhan orang buta dan bukan. Nah, ini jadi tadi kembali kalau kita bicara soal urutan, ya. Jadi Markus sengaja menaruh urutan demikian, ya, dia menaruh ada satu cerita penyembuhan orang buta sebelum inti Injil ini, dan kemudian satu cerita penyembuhan orang buta lagi untuk menutup inti dari Injil ini. Jadi ini disebut inclusio. Jadi dia memilih urutan itu demi satu tujuan teologis. Ya, makanya saya katakan mereka punya hak masing-masing untuk menentukan urutan itu untuk memberikan message mereka masing-masing. Jadi urutan itu tidak menentukan apakah Injil ini kita bisa terima sebagai firman Tuhan atau tidak, tapi yang penting kita lihat kesejarahannya. Urutan itu justru membantu kita melihat bagaimana mereka menyusun satu peristiwa untuk menyampaikan satu pesan teologis. Dan di sini urutan antara kisah penyembuhan dua orang buta menjadi inclusio. Nah, kita melihat sebelum inti dari Injil ini diawali dengan peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta, yaitu di Markus 8 ayat 22. Markus 8 ayat 22 sampai 26, yaitu seorang yang buta di Betsaida, ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida dan seterusnya, ya, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Dan selanjutnya
itu sudah mulai masuk ke dalam perikop-perikop yang sangat penting. Pengakuan Petrus yang tadi kita antara lain sudah baca. Menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Ya. Nah ini sudah masuk ke dalam inti. Karena apa? Karena penulis dari Injil Markus ini ingin kita mengenal siapa Yesus itu. Engkau adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Ya. Nah nanti kita akan berikutnya Mesias yang bagaimana. Jangan salah mengerti. Mesias seperti apa yang kita percaya. Mesias seperti apa yang kita cari. Mesias seperti apa yang kita ikuti. Ya, yaitu Mesias yang seperti digambarkan dalam Injil Markus ini. Dan kemudian kalau kita lihat sesudah inti dari Injil Markus ini, yaitu sesudah saya katakan ayat kunci kita, Markus 10 ayat 45 tadi, anak manusia datang bukan untuk dilayani, maka ayat berikutnya pasal 10 ayat 46 itu masuk lagi ke dalam satu cerita Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, yaitu yang bernama Bartimeus. Kita bisa melihat ayat 46, pasal 10 ayat 46 sampai ayat ke-52. Ya, Bartimeus. Ya, jadi kita melihat bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa sengaja Markus menaruh dua cerita penyembuhan orang buta ini di Markus 8 dan Markus 10. Ya, kedua cerita itu sengaja dipakai seperti seolah-olah sebagai pagar untuk menginklusio inti dari Injil ini. Sehingga orang bisa mengenali ini ada dua peristiwa penyembuhan orang buta. Maka di tengah-tengahnya ini seperti menjadi sentral dari Injil itu. Dan itu memang yang kita lihat. Ya. Jadi antara penyembuhan buta ke penyembuhan buta, ini ada satu inti dari Injil ini. Karena sesudah penyembuhan orang buta yang pertama langsung masuk ke dalam perikop pengakuan Petrus. Menurut kamu siapakah aku ini? You are the Christ. Engkau adalah Mesias itu. Ya. Nah itu yang dilanjutkan dengan pengakuan Petrus itu ya. You are the Christ. Nah saudara kita melihat di dalam Markus 8 ayat 27 itu sampai ke 30 itu sesudah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, kita lalu masuk ke dalam satu siklus yang unik sekali untuk menegaskan tujuan utama dari Injil Markus. Ya, sekali lagi ini juga bukan tanpa sengaja, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Markus memberikan 3 siklus ini yang sangat sistematik, sangat rapi, sangat kelihatan. Dan kemudian ini juga diikuti oleh Matius dan Lukas meskipun jauh lebih jelas kita bisa melihat di Markus. Nah, apakah 3 siklus itu? 3 siklus itu kita bisa lihat masing-masing ada di pasal 8, siklus pertama, pasal 9, siklus kedua, dan pasal 10, siklus ketiga. Jangan lupa tadi kita sudah bicara pasal 8 sampai pasal 10 itu adalah inti dari Injil ini. Dan di dalam inti dari Injil inilah ada ketiga siklus yang menjadi pesan yang paling penting dari Markus ini. Yang kemudian memang diakhiri dengan, kalau saudara lihat angka terakhir tadi, Markus 10 ayat 45 bukan? Yang terakhir di bawah kan? Ya, jadi akhir dari siklus ini adalah kesimpulan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, apa yang disebut dengan siklus itu? Yang saya katakan ada 3 siklus. Yang pertama di pasal 8, kedua di pasal 9, ketiga di pasal 10. Itu siklus yang sama. Yaitu yang terjadi pertama apa? Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Ya, dia kasih tahu murid-muridnya, tidak lama lagi aku akan ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan disesah, aku akan disiksa, aku akan diadili, dan aku akan mati, dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Ya, itu pertama Yesus memberitahukan kematiannya. Yang kedua selalu terjadi the disciples misunderstand. Murid-murid salah paham. Ya, setiap kali Yesus berbicara tentang kematiannya, murid-murid tidak bisa terima. Nanti kita akan lihat, murid-murid tidak bisa terima. Dalam konsep mereka nggak ada Mesias yang menderita. Ya, makanya kan tadi pengakuan Petrus diikuti siklus ini. Karena Markus ingin jelas siapa Mesias yang kalian percaya. Jangan seperti murid-murid Yesus yang tidak bisa menerima Mesias yang menderita. Ya, karena begitu Yesus bicara soal kematian, murid-murid salah paham. Itu siklus urutan kedua dari setiap siklus. Dan di urutan ketiga dari setiap siklus, sesudah kesalahpahaman murid-murid, Yesus selalu membereskan, mengoreksi ya kesalahpahaman itu. Dan itu selalu terjadi pola yang sama baik
terjadi di pasal 8, pola itu juga terjadi di pasal 9, dan pola itu juga terjadi di pasal 10. Persis polanya. Dan akhirnya ini menjadikan 3 siklus. Nah mari sekarang kita lihat siklus demi siklus itu. Yang pertama pasal 8 ayat 31. Ya pasal 8 ayat 31 itu poin pertama, Yesus memberitahukan kematiannya. Jesus predicts his death, ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, itu pertama, selalu ada kisah Yesus menceritakan bahwa dia akan menderita. Lalu polanya diikuti apa? Kesalahpahaman murid. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Dan di sini diwakili oleh si Petrus. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus ayat 32 dan 33, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, kalau kita baca paralelnya di Injil Matius, Petrus bilang, hal ini sekali-sekali tidak boleh terjadi. Wah, jadi murid tegur guru, ya. Cukup berani juga Petrus, ya. Hal ini sekali-sekali tidak boleh terjadi, ya. Tapi tanpa disangka oleh Petrus, dia balik ditegur oleh Yesus dengan sangat keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, jadi Petrus berpikir ini penting hubungannya, karena sebelumnya Petrus baru bicara engkau adalah Mesias. Tapi Petrus dan tentu saja murid-murid yang lain punya konsep Mesias seperti yang mereka sudah saksikan dari pasal 1 sampai pasal 8. Powerful, penuh kuasa, bisa melakukan mujizat apa saja, tidak ada batasnya. Dia adalah anak Allah yang luar biasa. Mana ada cerita anak Allah menderita, mana ada cerita anak Allah mati di kayu salib. Ya, maka Petrus menarik Yesus ke samping dan bilang, nggak boleh, nggak ada ceritanya begitu. Tidak, hal ini sekali-kali tidak boleh terjadi padamu. Ya, tapi dia mendapat respons yang keras, enyahlah iblis, ya. Dan tentu saja bukan Petrus yang maksudnya iblis itu bukan Petrusnya iblis, tapi pikiran Petrus itu adalah pikiran iblis, karena itu bertentangan dengan rencana Allah. Nah, pola itu kemudian berlanjut dengan poin ketiga, yaitu Yesus mengoreksi kesalahan itu. Nah, itu terdapat di ayat berikutnya 34 sampai 38. Ya, di mana Yesus mengajar setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya, dan seterusnya. Saudara lihat kan bagaimana Yesus mengoreksi kesalahpahaman murid-murid ini kan? Jadi ini polanya selalu terjadi. Pertama Yesus kasih tahu penderitaannya, kedua murid-murid salah paham, ketiga Yesus mengoreksi. Ya. Nah itu hal yang sama terjadi juga di pasal 9. Mari sekarang kita lihat siklus yang kedua pasal 9 ayat 30 dan 31. Dimulai dengan apa? Yesus memberitahukan penderitaannya. Ayat 30 pasal 9, saya langsung baca ayat 31 saja. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Ya, jadi sekali lagi untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan penderitaannya. Ya, tapi lagi-lagi murid-murid masih bebal pikirannya, belum mengerti. Dan kali ini diwakili oleh 2 orang murid yang bernama Yakobus dan Yohanes, ya. Itu kita bisa baca di pasal 32 sampai 34 apa yang terjadi. Itu yang tadi saya katakan di siklus ketiga. Siklus yang kedua ini belum. Ini adalah murid-murid kemudian memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya. Jadi sesudah Yesus bicara soal penderitaan, saudara bisa bayangkan ini murid-murid benar-benar tanda kutip nggak tahu diri. Ya, gurunya bicara penderitaan, muridnya bicara siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, jadi begitu Yesus bicara dia akan mati dan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, ayat 32 bilang mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Nah, lanjut ayat 33 ya, dan berikutnya kita melihat ayat 34, biar persingkat saya langsung baca 34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, guru bicara penderitaan, murid bicara kemuliaan. Siapa yang terbesar? Guru bicara soal kematian, ya,
murid bicara soal keutamaan. Ya, siapa yang paling hebat? Ya, tapi mereka malu waktu Yesus tanya. Padahal Yesus tahu hati mereka, tapi Yesus ingin jawaban mereka dan mereka nggak berani ngomong. Ya, mungkin saling sikut, lu aja yang ngomong gitu ya. Padahal mereka malu ya, karena baru aja gurunya bicara soal kematian, mereka bicara soal kebesaran. Ya, dan pola itu berlanjut juga dengan lagi-lagi Yesus mengoreksi kesalahpahaman mereka. Kalau kita baca ayat 35 dan selanjutnya, Yesus bilang, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan Yesus kemudian mengambil contoh seorang anak kecil dan selanjutnya. Ya, jadi siapa yang mau menjadi terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Siapa yang menjadi utama, dia harus jadi pelayan. Ini kan prinsip salib. Ya, jadi Yesus mengoreksi kesalahpahaman, kesalahmengertian dari murid-murid sekali lagi untuk kali yang kedua. Jadi pola yang sama berulang, bukan? Sudah lihat siklus itu. Dan kalau kita maju pasal berikutnya, itu lagi-lagi terjadi siklus yang persis sama, pola yang persis sama. Mari kita lihat mula-mula Yesus memberitahukan kematiannya di pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ya, mulai ayat 32 dikatakan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Ya, ini hawa kematian sudah sangat terasa. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Ya, jadi ini ketiga kalinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ya, jadi sekali lagi untuk ketiga kalinya, jadi siklus yang ketiga Yesus lagi-lagi mulai dengan memberitahukan penderitaannya, kematiannya, dan kali ini bahkan lebih lengkap diludahi, diolok-olok, disesa, dan dibunuh. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Masih bebal itu murid-murid. Ya, bukannya mulai mikirkan apa yang dipikirkan Yesus, lagi-lagi mereka tidak bisa mengerti. Dan kali ini seperti yang saya bilang tadi diwakili oleh Yakobus dan Yohanes, yaitu di pasal 10 ayat 35 sampai 40. Apa yang mereka lakukan? Minta tempat istimewa. Ya, ayat 35 ya kita bilang, guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. 36 Yesus jawab, apa yang kamu kehendaki aku perbuat? Ayat 37, nah ini intinya. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya, ini minta tempat menteri-menteri utama ini. Ya, kayak ibarat nih kalau Jokowi baru jadi presiden, nih orang-orang langsung cepet-cepet dekati dia dan mulai kasih tanda-tanda, saya bisa jadi wakilmu, saya bisa jadi pembantu utamamu, angkatlah saya, kasih saya tempat. Ya, bahkan isu ini yang kemudian sekarang hangat dibicarakan, dituduhkan kepada ketua KPK kita, bukan? Bahwa dia diam-diam minta tempat sebagai wapres. Ya, ini semua masih misteri dan masih pergulatan panjang yang sekarang kita bisa baca, politik yang sangat nggak pernah sepi dari urusan perebutan kekuasaan dan mengamankan kekuasaan dan bahkan mungkin kekuasaan yang korup. Ya, tapi ini sesuatu yang umum, manusia selalu ingin kekuasaan, manusia ingin kemuliaan, manusia ingin tempat yang terhormat. Tapi ini permintaan diminta persis setelah Yesus bicara soal kematian, penderitaan. Jadi bayangkan Yesus bilang aku akan diludahi, disesa, dibunuh. Ya, muridnya bukannya mikirin masalah itu, tapi berikan kami tempat yang mulia, satu di sisi kananmu, satu di sisi kirimu. Jadi mereka selalu masih terobsesi, terpaku pada Yesus di Markus 1 sampai pasal 8 yang penuh dengan kehebatan membuat mujizat, kemuliaan, dikagumi, dielu-elukan, dicari banyak orang. Bahkan kalau kita membaca di Injil Yohanes sampai mau dijadikan raja. Ya mereka berpikir, wah kita sudah mengikuti orang yang benar nih. Nggak lama lagi dia jadi raja, nggak lama lagi jabatan sudah di tangan kita deh. Ya, ini dua murid nih tanda kutip mungkin agak licik ya. Sebelum orang lain minta, kita minta dulu. Ya. Oleh sebab itu kalau kita baca ayat berikutnya, ketika 10 murid yang lain tahu, mereka marah.
Ya, kalau kita ayat 41, mendengar hal itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa marah? Apakah karena permintaannya kurang ajar, kamu berani amat sih minta begitu? Bukan, karena mereka ketinggalan. Ya, aduh celaka, udah diminta dulu sama si Yohanes sama Yakobus nih. Kalau mereka benar-benar dikasih, kita dapat apa dong? Ya, menteri utama sudah dikasih ini, seperti yang dulu Prabowo janjikan kepada Ical, ya sayang atau untungnya nggak jadi gitu ya. Menteri utama gitu, kita dapat apa dong? Saudara lihat, semua murid tidak ada yang berpikir soal penderitaan, soal salib, soal menyangkal diri. Semuanya berpikir soal kemuliaan, soal kebesaran, soal mahkota, soal popularitas, soal kuasa. Ya, jadi mereka masih terobsesi pada Markus 1 sampai Markus 8. Ya, maka di dalam inti Injil ini Markus memperlihatkan 3 siklus yang diulang seperti ingin memperlihatkan pentingnya masalah ini. 3 kali Yesus berbicara soal jalan salib, 3 kali juga murid-murid tidak mengerti dan berbicara soal kekuasaan. 3 kali Yesus berbicara soal menyangkal diri, 3 kali juga murid-murid nggak mengerti dan berbicara soal siapa yang paling utama, siapa yang paling penting, siapa yang paling hebat. 3 kali Yesus berbicara soal dia akan mati, murid-murid tidak pernah mau peduli dan berpikir siapa yang menjadi nomor 1. Ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kematian sama sekali. Dan Petrus bahkan berkata hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Maka saudara, kita melihat di sini satu peringatan yang sangat penting kepada orang-orang percaya. Ya, Mesias seperti apa yang kita cari? Kita mau ikut Tuhan yang seperti apa? Ya, maka ini bukan juga tanpa sengaja ditaruh 3 siklus ini ditaruh persis setelah pengakuan Petrus. Kalau kita lihat tadi Markus 8 ayat 27 sampai 30, ya, engkau adalah Mesias. Maka menjadi pertanyaan, what kind of Messiah? Mesias seperti apa yang kita mau percaya? Mesias seperti apa yang kita mau cari dan ikuti? Maka Markus memaparkan berikutnya dalam 3 siklus yang penting itu. Bukan Mesias yang semata-mata hanya bicara soal kuasa, mujizat, kedahsyatan, ketidakterbatasan, kerajaan, kemuliaan. Ya, bukan hanya itu. Tapi juga Mesias yang menyangkal diri, yang menjalani jalan salib, dan yang mensyaratkan. Oke, tadi kita belum ke poin pola ketiga berikutnya setelah salah paham, Yesus kembali memperbaiki, yaitu di pasal 42 sampai 45, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan ayat berikutnya masuk dalam puncaknya, sebab Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menutup ketiga siklus ini dengan menunjuk kepada Dia sendiri datang bukan untuk kemuliaan, bukan untuk kebesaran, bukan untuk posisi, bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyangkal diri, memberi, untuk dihabiskan dan untuk menjadi pengganti bagi nyawa banyak orang. Itulah pemuritan yang harusnya kita jalani sebagai seorang yang mengikuti Yesus Kristus. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat satu teguran yang penting untuk kita orang-orang yang mau mengikut Kristus. Seringkali betapa banyaknya orang Kristen gampang kecewa, ya. Begitu ada masalah, kesulitan, tantangan, langsung mempertanyakan, kok kalau dia Mesias, kalau dia anak Allah, kenapa begini? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya menderita? Kenapa saya tidak seberuntung orang lain? Kenapa saya harus memikul ini? Kenapa saya harus kehilangan ini dan sebagainya? Dan kita jelas mudah sekali terjebak seperti pola pikiran murid-murid. Ya, kita tidak berpikir mengikuti Kristus secara utuh, bahkan di dalam jalan salib, menyangkal diri, di dalam kesulitan dan tantangan, di dalam kelemahan. Ya, karena bahkan sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani justru di dalam ingin dikultuskan, dibesarkan dan mendapat penghormatan dari banyak orang, ya.
Mungkin hal yang paling sederhana, begitu banyak pengkhotbah yang hari ini tidak lagi setia mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi lebih banyak mengisi dengan cerita, ilustrasi, ya perumpamaan dan sebagainya. Karena mereka ingin jemaat kagum, wah khotbahnya bagus ya, menarik ya, bagus ya. Dan mereka pikir kalau mengkhotbahkan firman Tuhan akan membuat jemaat bosan. Dan tentu saja ini pikiran yang salah sekali, ya karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau jemaat adalah domba Kristus, pasti dengar firman Kristus, tidak perlu dengar yang lain-lain. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan tergoda untuk menceritakan selain suara Kristus, suara gembala? Karena mereka ingin melayani dalam kebesaran. Mereka ingin disanjung, dipuji, dilihat sebagai satu pribadi yang bagus, yang hebat, di mimbar penuh dengan karisma dan sebagainya. Ini ada satu contoh kecil betapa hamba Tuhan pun seringkali tidak luput dari godaan yang dialami oleh para murid. Ya, tidak berpikir menyangkal diri. Mungkin kalau dia khotbah dengan setia, ada beberapa jemaat yang merasa kok agak membosankan, agak teknis ya. Tapi dengan satu kesetiaan saya percaya jemaat akan belajar untuk menghargai apa khotbah yang benar, apa khotbah yang sejati, mana khotbah yang benar-benar membahas firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini masih cukup banyak jemaat yang kritis, yang kalau hari Minggu pengkhotbahnya tidak berkhotbah firman Tuhan, mereka bisa protes, mereka bisa bilang itu khotbah apa? Ya, maaf bukan mengajar jemaat untuk jadi tukang kritik, bukan ya. Tapi bersyukur kalau jemaat masih ada awareness, kalau pengkhotbahnya berkhotbah sembarangan, mereka masih bisa rasa itu nggak benar. Itu bagus ya, tapi jangan kita jadi tukang kritik yang cuma melihat kelemahan dan kesalahan orang ya. Harus hati-hati ya, jangan juga jadi tumpul kekritisan kita ya, tapi juga jangan jadi tukang kritik. Itu hanya satu contoh bagaimana dengan mudah kita bisa terjatuh ke dalam hal ini ya. Jadi di sini kita mau melihat suatu hal yang penting saudara. Injil Markus ditulis untuk menggambarkan, memaparkan, mempresentasikan Kristus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Tapi dalam keseimbangan antara the greatness and the cross. Ya, the glory and the death. Ya, jadi antara kebesarannya dan kematiannya, antara salib dan kemuliaan itu harus ada keseimbangan. Ya, bukan berekstrim kepada salah satu sisi, tapi kita melihat mengenal dia sebagai Mesias dan anak Allah yang maha kuasa, yang berdaulat, yang adalah segala-galanya, tidak ada yang mustahil buat dia, tapi dia juga memilih untuk menyangkali dirinya, tidak memakai otoritasnya, haknya, kuasanya untuk mengamankan posisi, mencari jabatan, mencari kekuasaan. Tidak, Yesus tidak mengambil jalan demikian, melainkan dia rela, taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah dalam berbagai aspek kehidupan kita, harusnya yang kita jalani seperti itu. Ya, ironis sekali justru di tengah-tengah gereja betapa banyaknya orang-orang yang masih berebut kekuasaan. Ya, betapa banyaknya politik di gereja itu kadang-kadang lebih mengerikan dari politik di gedung DPR. Ya, karena seringkali mainnya lebih halus tapi lebih ngeri. Ya, baru aja saya hari Jumat kemarin ketemu satu hamba Tuhan dari gereja lain. Ya, setelah agak lama ketemu di rumah sakit. Ya, cerita lah. Ya, dan cerita bagaimana dia menceritakan tentang salah satu pemimpin di gerejanya yang saya juga kenal. Dia gambarkan dengan satu istilah, begitu licin. Ya, saudara bisa bayangkan, begitu licin, nggak kepegang gitu ya. Ya, segala siasatnya, taktiknya, ya strateginya itu halus sekali, ya, tapi kejam. Ya, bisa dengan cara-cara hebat bisa menyingkirkan orang, bisa membatasi orang, ya orang-orang baik. Orang-orang yang mau gereja maju, ya itu bisa dicegah dengan licin. Ya, maka kadang-kadang politik di gereja itu lebih ganas dari politik di DPR. Karena DPR kadang-kadang lebih terus terang, ya busuk lah kelihatan, semua orang bisa lihat kok begitu ya. Tapi di gereja kan orang nggak main begitu, langsung kelihatan jadi orang jahat, orang busuk. Semuanya dimainkan dengan halus. Ya, teman saya cerita tuh sampai ekspresinya licin, dia sampai bisa menggeli rasanya sama orang itu begitu ya. Saudara bisa bayangkan gemesnya begitu. Tapi itulah gereja ya, itulah kita semua sangat rentan terjebak ke dalam keinginan para murid ya, apa yang kita lihat di sini. Ya, jadi ini tujuan yang harus kita waspadai. Ya, dari segi waktu ini sebenarnya udah lewat nih saudara. Sebenarnya saya masih ada satu poin yaitu bicara soal karakteristik, bisa tolong dimajukan Pak, karakteristik dari Injil Markus, tapi gimana Pak Titus,
apakah kita stop di sini dan tanya jawab atau kita teruskan? Ini masih cukup panjang, bisa 20 menit, 15 menit mungkin. Lanjut, boleh ya saudara? Ya, terima kasih saudara sangat antusias. Ya, makasih. Oke, baik. Nah sekarang kita akan melihat beberapa karakteristik mungkin ya saya persingkat aja. Yang pertama, kita seperti yang saya sudah katakan tadi, bahasa dari Injil Markus itu sangat biasa dan sederhana, ya, bahasa rakyat, ya, dan yang saya katakan tadi cukup kasar kadang-kadang, ya, karena itu seperti bahasa yang ditulis tanpa polesan, ya, jadi itu sederhana, tapi saudara itu hidup sekali. Ya, dan itu yang saya katakan tadi seringkali kita bisa kaitkan bagaimana Markus menulis itu seperti meskipun dia bukan saksi mata, tapi dia mendengar dari seorang saksi mata. Yang dalam hal ini kita sudah lihat tadi Petrus. Nah, berapa contoh saudara? Mungkin dari yang paling mungkin tidak terdeteksi, kita mungkin nggak pernah aware. Tapi coba kita lihat satu ayat di Markus 6 ayat 39. Ya, Markus 6 ayat 39. Markus 6 ayat 39. Sudah tahu ini cerita terkenal, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita semuanya udah kenal banget cerita ini. Udah tahu banget, udah sering dengar khotbahnya, mungkin sekolah minggu udah ngajar berkali-kali. Tapi pernahkah saudara perhatikan ayat 39? Ya, apa yang terjadi ketika mau bagi roti dan ikan itu? Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua orang duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ya, rumput hijau, ya, kita baca mah sepintas lalu nggak kepikir ya, memang karena nggak ada rumput biru, nggak ada rumput merah sih ya. Tapi ini gambaran rumput hijau, ini gambaran saksi mata yang begitu detil, ya. Kalau kita menulis cukup rumput aja orang udah tahu rumput itu seperti apa, nggak usah dijelaskan. Tapi kalau sampai ditulis rumput hijau, itu seperti kita sedang mengenang kembali, ya waktu itu saya sedang duduk di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, ya. Ada seorang anak bermain layang-layang yang berwarna merah, ada seperti gambar bendera Inggris dan sebagainya. Kita detail seperti ya sekali ya. Dan kita melihat ini duduk di atas rumput hijau. Kalau sampai hijau itu ditonjolkan, padahal nggak ada gunanya ya karena kita tahu semua rumput pasti hijau ya. Maka ini pasti adalah gambaran seorang saksi mata yang detail sekali ya. Dan itu juga kita bisa lihat misalnya di Markus 2 ayat 2 sampai 4. Markus 2 ayat 2 sampai 4. Saudara, ini juga satu cerita yang sangat terkenal yang ada di semua kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas ya. Tapi di sini saudara bisa lihat detail banget ya. Kita lihat, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang, ya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang itu terbaring. Ya, nah saudara membaca cerita ini saudara bisa bayangkan adegan demi adegan. Ya, rumah ramai, pintu sesak. Ya, nggak bisa masuk. Kemudian dikatakan keempat orang itu menggotong orang lumpuh itu, ya, kemudian naik ke atap, membuka atap, ya, membongkar atap, setelah itu menurunkan tilam. Apa yang kita bayangkan? Ada 4 tali, ya, terus diturunkan pelan-pelan, gitu ya. Dan Yesus berada di bawahnya. Itu gambaran yang sangat vivid, sangat jelas, sangat detail sekali, saudara. Kalau kita bandingkan dengan Injil yang sinoptik yang lain yang menulis cerita ini, tidak diceritakan sedetail itu. Ya, misalnya dengan kita lihat sinopsis ketiga Injil ini, halaman 42. Ya, kalau Matius itu hanya menceritakan, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana detailnya, kalau dari sini kelihatan ayatnya itu banyak sekali. Kalau Matius cuma bilang, maka di bawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada lumpuh itu, percayalah. Ya, nggak ada cerita detail soal bagaimana orang lumpuh itu bisa sampai depan Yesus. Cuma bilang 4 orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus di atas tempat tidur. Sangat simpel. Itu Matius. Kalau Lukas
Lukas masih lumayan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang. Naiklah mereka ke atap rumah itu lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Nah, Lukas detail, tapi di sini kita bisa menduga sangat kuat Lukas justru melihat catatan dari Markus yang begitu detail. Ya, jadi di sini kita bisa melihat Markus adalah orang yang mencatat begitu detail, begitu sangat perhatian kepada hal-hal yang sehingga ceritanya itu hidup. Ya, juga di Markus pasal 4 tadi, 4 ayat 37 sampai 38, Markus 4 ayat 37 sampai 38. Oh, itu tadi kita sudah baca yang mengenai kapal itu. Tapi perhatikan ya, ada hal yang menarik juga peristiwa angin ribut di tengah danau itu ya. Saya buka dulu halaman 83 ya. Apa yang kita baca detail di situ ayat 37 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Itu aja udah satu kayak ingat, aduh ombak masuk, air masuk, mulai naik, perahu mulai penuh dengan air. Kita bisa bayangkan ini seorang saksi mata yang ngelihat bagaimana air itu ada dalam perahu. Ya, dan kemudian ayat berikutnya bilang pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana? Di buritan. Bukan cuma tidur, tapi lokasi tidurnya di mana? Di buritan. Ya, bukan hanya lokasi tidur di buritan, tapi apa? Di sebuah tilam. Ya, perlu banget cerita sampai lengkap gitu. Udah tidur di buritan, ditilam lagi. Ya, itu Markus sangat detail, sangat lengkap. Kalau kita bandingkan dengan Matius dan Lukas, ya, kalau tadi diceritakan yang penuh dengan air, Matius cuma bilang sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, udah nggak ada bilang tidur di mana, tidur di atas apa, itu Matius. Lukas bilang apa? Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Ya, ayat sebelumnya bilang Yesus tertidur. Cuma begitu, Yesus tertidur. Ya, cuma Markus yang bilang Yesus tertidur di buritan di atas sebuah tilam. Ya, mungkin kalau waktu itu udah ada merek sekalian mereknya disebut ya, Romans atau apa begitu ya. Ya, jadi kita lihat detail sekali. Ya, juga misalnya Markus 7 ayat 33. Ya, satu contoh terakhir. Padahal masih banyak contoh ya. Markus 7 ayat 33. Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Coba saudara lihat. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Wah, detail nggak saudara? Kalau bukan saksi mata, mana tahu proses-prosesnya. Ya paling kita bisa cerita, oh Yesus menjamah orang tuli itu sembuh. Ya itu cerita ringkasnya. Tapi hanya orang yang melihat peristiwanya bisa cerita. Ya, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, ya, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Wow, proses satu demi satu step itu diceritakan dengan begitu detail. Jadi inilah karakteristik pertama dari Injil Markus, yaitu sederhana, biasa tapi hidup, ya seperti cerita saksi mata. Nah kemudian karakteristik yang kedua, ceritanya itu berlangsung dalam tempo, kalau orang musik bilang allegro, ya, bahkan mungkin terdengar presto, cepat sekali, ya, dalam tempo yang cepat, ya. Kalau kita melihat salah satu ciri unik dari Injil Markus itu, yaitu memakai kata immediately, ya, atau dengan segera itu banyak sekali, ya, tidak kurang dari 40 kali. Ya, yang dalam bahasa Yunani ini eutus, ya, bentar-bentar eutus, bentar-bentar segera setelah itu, segera setelah itu, segera setelah itu, kemudian lagi gitu ya. Dan itu sudah bisa bayangkan pergantian adegan yang cepat sekali. Kalau ini jadi film, ini film yang menarik. Karena salah satu rahasia pembuat film yang mau menarik, ganti adegan secepat mungkin. Ya, coba saudara lihat film yang orang ngobrol 10 menit, aduh bentar lagi saudara keluar dari bioskop. Ya, lama banget ngomongnya, panjang banget ngomong apa sih dialognya, ya.
Tapi kalau film action kan belum sampai 1 detik udah ganti adegan. Ya sebelum satu udah ganti adegan. Mulai dia dikejar, tahu-tahu adegannya foto dari atas helikopter, nanti dari mana. Wah kita jadi ikutin nggak bisa ngedip, mau ke toilet pun kita tahan setahan mungkin karena adegannya berganti begitu cepat dan itu menarik. Ya, nah itulah ciri-ciri Injil Markus. Adegannya ceritanya berlangsung dalam tempo yang cepat karena ditandai dengan kata immediately, itu 40 kali. Bandingkan dengan misalnya Matius yang cuma 5 kali. Lukas cuma pakai 1 kali kata segera, setelah itu immediately. Ya, jadi Markus sampai 40 kali, jadi bisa bayangkan terbirit-birit ini. Makanya lengkap, saudara saya udah bilang pendek tapi bukan berarti nggak lengkap. Jadi seperti apa aja dia ceritain tapi ceritanya ringkas gitu ya. Ringkas dan lengkap. Itulah salah satu ciri Injil Markus ya. Jadi temponya itu cepat sekali. Nah yang ketiga, tidak menutup-nutupi kekurangan dari murid-murid Yesus. Jadi benar-benar terus terang ya. Dan ini salah satu hal yang bisa membantu kita menjelaskan bahwa Markus mendapat sumber dari Petrus. Karena lazimlah kalau Petrus mengungkapkan kelemahan dia dan teman-temannya dibandingkan orang lain yang membuka aib mereka, ya kan? Rasanya aduh, kalau sampai orang lain yang menulis, udahlah itu kan rasul-rasul. Bayangkan waktu Injil ditulis itu rasul-rasul itu sudah jadi pemimpin-pemimpin gereja. Ya, enggak enak dong masa kita tulis tentang rasul itu bebal, bodoh, enggak berhikmat, enggak mengerti Yesus. Aduh janganlah gitu ya. Kalau orang lain mungkin pikir gitu. Tapi kalau Petrus enggak, ya memang kami dulu begitu. Kami bodoh, kami bebal, kami enggak gampang mengerti Yesus. Ya itulah kami. Ya banyak kekurangan. Ya jadi banyak di situ yang kita bisa lihat. Misalnya yang tadi kita sudah lihat ya Markus 4 ayat 13 ya. Yang ini belum kita lihat. Markus 4 ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ya, coba kalau guru ngomong gitu sama kita senyum apa nunduk? Nunduk kan? Enggak, tidakkah kamu mengerti? Kalau kamu ini aja gak ngerti, kamu gimana ngerti perumpamaan lain? Coba kalau guru kita ngomong gitu, kita nunduk kan? Mana ada kita senyum-senyum bangga begitu. Ini memperlihatkan aspek kurang bagus dari murid-murid Yesus. Ya. Misalnya pasal 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya. Ayat-ayat itu saudara nggak ketemu tuh di Matius, di Lukas tuh nggak ada tuh. Ya. Tadi Markus 6 ayat 52. Coba kita lihat misalnya 8 ayat 17. 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Ya, negatif banget gambaran tentang murid. Ya lagi-lagi degil, ya apa istilah, keras kepala, apa itu, stubborn gitu ya. Wah, aduh gemes gitu. Kok bodoh banget, lambat banget sih nggak ngerti-ngerti gitu kalau guru zaman sekarang bilangnya gitu kali ya. Ayat 21 misalnya, ya. Pasal 8. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya kalau kita total udah berapa kali Yesus nggak sabar. Kok nggak ngerti-ngerti juga sih? Masihkah kamu belum mengerti? Ya, aduh degil banget begitu. Ya, juga ada beberapa ayat lain ya. Jadi kita melihat ini tidak menutup-nutupi kekurangan dari Yesus ya. Juga dari murid-murid Yesus. Demikian juga dengan tentang keluarga Yesus. Digambarkan apa adanya ya Maria dan saudara-saudaranya. Misalnya di Markus 3 ayat 21. Markus 3 ayat 21 yang tadi kita sudah baca ya. Di mana mereka mengatakan Yesus tidak waras lagi ya. Jadi ini kan membuat orang pikir, waduh dahsyat sekali ini, masa keluarganya Yesus tadi digambarkan mengatakan Yesus tidak waras. Itu keluarganya yang ngomong loh, bukan orang lain loh. Ya jadi gambarannya terus terang, nggak menutup-nutupi kekurangan dari murid-murid Yesus bahkan keluarga Yesus. Ya. Nah karakteristik berikutnya, Markus memperkenalkan Yesus sebagai tokoh yang sangat manusiawi. Ya, tokoh yang sangat manusiawi artinya dia adalah Mesias tapi dia juga manusia. Ya di tengah-tengah manusia yang
apa adanya, yang maksudnya juga punya emosi, punya suasana hati, ya punya belas kasihan, bisa tegas, bisa marah, tapi juga bisa berduka, lemah lembut, ya, dan mempunyai kasih. Yaitu banyak sekali gambaran yang sangat jelas tentang kemanusiaan Yesus yang nyata. Ya, misalnya Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, manusia punya perasaan. Ya, ini dalam hal ini belas kasihan. Ya, ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ya, ini ketegasan. Ya, jadi menggambarkan ini manusiawi sekali. Ya, Markus 3 ayat 5, Markus 3 ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Saudara lihat, itu emosi-emosi yang hanya ada pada manusia. Ya, artinya tentu Allah punya emosi seperti itu, tapi Yesus digambarkan hadir sebagai manusia yang share the common characteristics with us gitu ya. Dia punya karakteristik yang sama dengan kita sebagai manusia, bisa marah, bisa nggak sabar, maksudnya gemes begitu ya, karena kedegilan dan kebodohan, kelambatan manusia mengerti sesuatu yang penting ya. Kemudian juga misalnya Markus 8 ayat 12 ya, maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda, dan selanjutnya mengeluh dalam hati ya, rasanya capek hatinya begitu ya. Kemudian Markus 8 ayat 33 ya, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya ia memarahi Petrus ya. Jadi bisa sekali lagi marah tadi yang kita lihat, enyahlah dan menegur Petrus, enyalah engkau iblis, dan berbagai hal ya. Kita juga melihat Yesus bisa capek, bisa tidur ya, dan sebagainya. Jadi gambaran yang sangat manusiawi. Nah, karakteristik yang terakhir ini penting ya, menjadi salah satu features yang sangat menonjol dalam Injil Markus, yaitu adanya kita lihat karakteristik rahasia mesianis atau messianic secret ya. Apa maksudnya messianic secret ini? Kalau kita melihat Injil Markus ini menonjol sekali, berkali-kali Yesus melarang baik orang maupun bahkan iblis ya untuk menyingkapkan identitasnya. Ya, itu berkali-kali dilakukan. Misalnya kita lihat Markus 1 ayat 34. Markus 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, ini yang pertama kita lihat setan dulu yang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Diam, tidak boleh mengungkapkan identitas sejatiku. Ya, seolah-olah di sini Yesus sedang merahasiakan identitasnya yang sejati. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat misalnya ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan dan seterusnya. Ini orang yang disembuhkan dari sakit kusta. Ya, Yesus pesan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Udah nggak usah rame-rame. Yang penting kamu udah sembuh. Sekarang kasih lihat imam, persembahkan korban. Ya, nggak usah cerita-cerita siapa yang sembuhkan. Ya, kok sepertinya Yesus mau merahasiakan. Apa pentingnya Yesus merahasiakan identitasnya? Ya, dan masih banyak lagi, misalnya pasal 3 ayat 12. Pasal 3 ayat 12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Itu orang-orang yang baru dia sembuhkan, dia larang. Ya, dia udah menyembuhkan banyak orang. Ya, kalau hari ini malah disuruh kesaksian seperti AirAsia tadi, minyak urapan ya, dimuat dalam YouTube. Ya kasih tahu itu pendetanya, pendeta yang hebat nih. Memang dalam kesaksian itu nama pendetanya disebut-sebut kan begitu. Ya, tapi Yesus dulu bilang jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dengan keras lagi dibilang, dilarang. Ya, juga pasal 5 ayat 43, pasal 5 ayat 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, karena waktu saya hanya memberi beberapa contoh ayat ini, tapi saudara bisa menemukan masih begitu banyak ayat di dalam Markus ini yang mengungkapkan Yesus melarang ya, baik muridnya, baik orang-orang yang disembuhkannya maupun iblis ya untuk memberitahukan identitas sejati dia. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Yesus begini menyembunyikan identitasnya? Ya, ini yang disebut rahasia
feature rahasia mesianis dalam Injil Markus ya. Mungkin kita bisa jelaskan dengan dua alasan utama. Yang pertama, Yesus tidak mau pelayanannya terhalang oleh karena nanti orang terlalu banyak mencari dia, berbondong-bondong mencari dia. Itu bisa menghalangi dia. Ya sudah bisa bayangkan mau kemana-mana orang ramai, mau kemana-mana orang ramai, mau kemana-mana nggak bisa bergerak. Ya kita sudah baca beberapa peristiwa di mana Yesus mengajar dan pintunya, rumahnya sesak. Ya dan orang banyak, kalau kita lihat Markus pasal 2 aja, ya Yesus sedang berdoa pagi-pagi sekali, murid-muridnya udah bingung cari dia, mana guru, kenapa begitu tegang? Karena orang banyak sudah mencari Yesus, minta disembuhkan. Jadi sudah bisa bayangkan kalau berita tentang kehebatan Yesus tersebar tanpa batas itu, Yesus bisa dicari sebagai the most wanted man, bukan untuk dihukum tapi diminta pertolongannya, tolong sembuhkan. Ya pada zaman itu yang kerasukan iblis begitu banyak, yang sakit begitu banyak. Ya dokter belum maju seperti zaman sekarang, penyakit-penyakit itu banyak yang belum bisa disembuhkan. Jadi Yesus menjadi luar biasa begitu ya. Kalau hari ini klinik Tongfang ya suruh orang pasiennya bersaksi, kalau Yesus dulu kalau bisa jangan bersaksi ya, diam-diam aja ya. Jadi jangan bilang berkat klinik Yesus ya, saya sekarang sudah sembuh dan sebagainya. Ya, enggak usah cerita-cerita, diam-diam aja. Jadi tujuan pertama itu adalah alasan praktis saja supaya dia tidak terhalang ya. Tapi kita melihat ada tujuan yang lebih dalam daripada rahasia mesianis ini, yaitu Yesus tidak mau bahwa orang mengenal dia sebagai Mesias dengan cara yang salah. Yaitu yang kita sudah bahas tadi ya, dengan melihat dia hanya sebagai Mesias pembuat mujizat ya. Karena ketika kita melihat akhir dari Injil ini, makin ke belakang rahasia mesianis semakin jarang. Artinya semakin mendekati salib, dia semakin menyatakan siapa dia. Jadi dia dikenal sebagai Mesias yang identik dengan salib juga. Ya. Dan setelah dia mati, dia tidak pernah lagi mengeluarkan larangan ini. Karena orang sudah tahu ini Mesias yang menderita. Ya, jadi Yesus ingin orang mengenal dia sebagai Mesias, bukan hanya pembuat mujizat, ya, tapi Mesias yang juga menderita dan mati di atas kayu salib. Ya, jadi kita melihat setelah kematian, dalam kesengsaraan Yesus, dalam kematian Yesus, Yesus tidak pernah lagi mengeluarkan larangan ini. Ya, karena sekarang kalian sudah melihat, ya, seperti apa Mesias yang sejati itu. Seperti ini, yang menderita, yang menyangkal diri, yang bahkan akhirnya mati. Ya, jadi sekarang tersingkaplah identitas Mesias yang sejati. Kalau sebelum waktu itu tiba, potensi salah paham itu besar sekali. Nanti orang cari Yesus bukan sebagai Mesias yang harusnya mereka terima, tapi yang mereka pikir mereka mau. Dan Yesus tidak mau itu terjadi. Ya, jadi ini adalah penjelasan yang kita bisa berikan untuk menjelaskan feature Messianic secret ini di dalam Injil Markus yang sangat menonjol, yang dalam Matius dan Lukas memang ada tapi sedikit sekali dibanding Markus yang begitu banyak. Itu sangat kuat feature ini. Ya. Nah inilah karakteristik yang kita bisa lihat di dalam Injil Markus. Ya, terima kasih untuk tambahan waktu. Masih boleh tanya jawab Pak? Masih boleh ya? Ya oke, mungkin 2-3 orang. Silakan. Oh kelihatan nggak ada yang mau tanya ya, mungkin sudah banyak agenda-agenda yang lain. Tapi terima kasih untuk kehadiran saudara dan saya bersyukur untuk antusiasme saudara, kerelaan saudara untuk duduk melampaui waktu yang ditentukan ya. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengajar kami tentang latar belakang dari firman Tuhan, khususnya kitab Injil Markus ini. Kami belajar mengenali apa yang ada di balik sejarah jadinya Injil Markus ini. Kami belajar mengenali penulisnya, ciri-cirinya, dan terutama tujuan dari Injil yang ditulis yang sangat kami perlu untuk belajar. Tuhan menolong kami untuk menjadi murid Kristus sebagaimana Engkau kehendaki, bukan sebagaimana yang kami pikir fasilitas, kemuliaan, kejayaan, kebesaran, mujizat, dan sebagainya. Karena mengikuti Yesus bisa dapatkan semuanya itu.
Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menolong agar kami boleh dibawa kepada konsep yang tepat bagaimana mengikuti Kristus sebagaimana Engkau nyatakan dan bukan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran yang boleh kami belajar pada pagi sampai siang hari ini. Biar Tuhan terus pelihara kerelaan, kesetiaan, kehausan di hati setiap kami untuk mau dipelengkapi, untuk mau belajar. Sehingga kami menjadi jemaat-jemaat, kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang melek Alkitab, yang mampu memberi pertanggungjawab tentang iman kami, apa yang kami percaya dan siapa yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, berkatilah para jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.